Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan untuk renungan hari ini, hari Selasa, tanggal 10 November tahun 2020. Untuk renungan hari ini saya ambil tema masalah hidup dan mati. Kita buka pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa judul perikop, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nats atau ayat inti yang akan kita renungkan adalah ayat yang ke-10 yang berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara terkasih, dengan mengubah gen pengendali penuaan, para ilmuwan yakin mereka dapat memperpanjang batas rata-rata usia manusia hingga 100 tahun menjelang akhir abad ini. Ini akan melampaui usia 70 tahun yang dinubuatkan dalam Mazmur 90 ayat 10. Namun seandainya manusia memang dapat hidup lebih lama, bab terakhir dalam buku kehidupan masih tetap terbaca demikian, sebab berlalunya buru-buru. Ayat 10. Musa, penulis Mazmur 90, hidup hingga 120 tahun. Ia melihat kematian sebagai hal yang tak terelakkan di dunia yang telah dikutuk karena dosa. Namun ia tidak pesimis. Ia memohon supaya Allah mengajarinya menghitung hari-hari, supaya dapat beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Ia ingin dikenyangkan oleh kasih setia Allah, supaya dapat bersuka cita dan bersorak-sorai. Ayat 14. Ia juga meminta supaya Allah menunjukkan kemuliaannya kepada generasi yang akan datang. Ayat 16. Begitulah cara Musa menghadapi realitas kematian beberapa ribu tahun silam. Seperti semua orang sejak Adam dan Hawa, kita menderita sebagai akibat dosa, dan kematian menjadi suatu kepastian yang dicatat di dalam Roma 6 ayat 23. Namun kita tetap hidup dengan pengharapan dan sukacita. Karena apa? Karena Allah mengutus putranya untuk mati bagi
dosa-dosa kita. Yesus menaklukkan maut saat bangkit dari kubur, dan jika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita pun dapat mengalami pengampunan Allah dan menanti untuk dapat bersama-sama dengan Dia di surga selamanya. Apakah Anda, saudara-saudara terkasih, sudah menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup dan mati ini? Kita tidak akan siap untuk hidup sebelum kita siap untuk mati. Sekali lagi, kita tidak akan siap untuk hidup sebelum kita siap untuk mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.